Baik semuanya, kita akan sekarang membahas soal oleh UAS tahun lalu. Untuk nomor satunya diketahui himpunan S memuat 1, 2 kurang X kuadrat, dan 2 kurang X dikuadratin. Untuk yang A, kita akan membuktikan bahwa S bebas linear. Untuk membuktikannya, kita pertama mengasumsikan ada kombinasi linear dari elemen-elemen S yang menghasilkan 0. Lalu kita tunjukkan bahwa satu-satu caranya itu terjadi adalah kalau semua skalarnya 0. Di sini kita misalkan ada skalar C1, C2, dan C3. Langsung kita buat kombinasi linearnya C1 dikali 1 ditambah C2 dikali 2 kurang X kuadrat ditambah dengan C3 dikali 2 kurang X dikuadratin sama dengan 0. Kita selesaikan. Lalu kita pisah dengan pangkatnya masing-masing. Di sini ada dapat C1 ditambah 2C2 ditambah 4C3 dikali dengan X pangkat 0 atau sama dengan 1. Ditambah dengan minus 4C3 dikali X dan ditambah min C2 tambah C3 kali X kuadrat sama dengan 0. Di sini kita buat persamaannya. Lalu dari persamaan ini kita akan mencari C1, C2, dan C3. Di persamaan nomor 2 kita sudah dapat min 4C3 sama dengan 0, berarti C3 sama dengan 0. Lalu kita ke persamaan 3, min C2 ditambah C3 sama dengan 0. Langsung didapat minus C2 ditambah 0 sama dengan 0, maka C2 sama dengan 0. Lalu untuk yang terakhir, C1 ditambah 2C2 ditambah 4C3 sama dengan 0. Berarti di sini C1 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Didapat C1 juga 0. Karena C1 dan C2 dan C3 sama dengan 0 atau disebut solusi trivial, maka sudah terbukti kalau S itu bebas linear. Lalu untuk nomor yang B, kita akan membuktikan kalau S membangun P2. Di sini kita akan mengambil polinomial sembarang Px, yaitu A ditambah Bx ditambah Cx kuadrat di P2. Prosesnya sama yang kayak tadi. Di sini kita akan mencari kombinasi linearnya C1 dikali 1 ditambah C2 kali 2 kurang X kuadrat dan ditambah C3 dikali dengan 2 kurang X dikuadratin sama dengan yang tadi di sini. A ditambah Bx ditambah Cx kuadrat. Di sini kita dapat persamaannya dengan memisahkan itu juga pangkat X-nya masing-masing. Lalu dari sini kita dapat bahwa minus 4 C3 sama dengan B, maka C3 sama dengan minus B per 4. Di sini ada min C2 ditambah C3 sama dengan C, maka C2 sama dengan C3 dikurang C sama dengan minus B per 4 dikurangi dengan C. Lalu yang terakhir C1 sama dengan A dikurang 2C2 dikurang 4C3 sama dengan A dikurang dengan 2 dikali minus B per 4 kurang C dikurangi dengan 4 dikali minus B per 4. Dapat hasilnya C1 adalah A ditambah 3B per 2 dan 2C. Nah, untuk setiap A, B, C bilangan real, selalu bisa ditemukan C1, C2, dan C3 yang memenuhi sehingga S bisa dibilang membangun P2. Lalu untuk yang C, kita akan membuktikan bahwa S merupakan basis dari P2. Nah, sebetulnya karena S ini sudah merupakan bebas linear dan membangun P2, maka otomatis S merupakan basis dari P2. Baik, sekarang kita akan lanjut ke nomor 2. Diberikan dua vektor di R2, V1 dan V2. Kita akan menentukan basis ortonormal dengan menggunakan proses Gram-Schmidt. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita membuat vektor ortogonal atau kita bisa buat dengan U1 dan U2. Untuk vektor pertama U1 langsung diambil saja sama dengan V1. Dan untuk vektor kedua U2 didapat dengan cara membuang komponen V2 yang searah dengan U1, karena sisanya pasti tegak lurus. Komponen yang dibuang itu adalah proyeksi V2 ke U1. Nah, di sini berarti rumusnya V2, vektor V2 dikurangin dengan inner product dari V2 dan U1, dibagi dengan inner product U1 dan U1, dikali dengan vektor U1. Untuk inner product V2 dan U1, kita langsung dikali di sini, 3 dikali 4, ditambah dengan 0 dikali 5, berarti 12 ditambah 0 sama dengan 12. Dan untuk inner product U1 dan U1 berarti 3 dikali 3 ditambah dengan 0 dikali 0, sama dengan 9. Berarti langsung kita dapat di sini, U2 sama dengan 45 dikurangi dengan 12 per 9 dikali dengan 30 sama dengan 0,5. Sekarang kita cek ortogonalitasnya. Inner product dari U1 dan U2 yaitu 3 dikali 0 ditambah dengan 0 dikali dengan
5 sama dengan 0, berarti sudah benar. Nah, sekarang kita menormalisasi. Kita misalkan di sini baris ortonormalnya merupakan E1 dan E2. Nah, jadi normalisasi ini yaitu kita membuat tiap vektor ortogonal dibagi panjangnya supaya jadi panjangnya 1. Untuk normalisasi U1, kita pertama menentukan panjang dari U1 sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Hanya di sini 3 dan B-nya 0, berarti akar dari 3 kuadrat sama dengan 3. Berarti E1 bisa kita tulis dengan vektor U1 dibagi dengan panjangnya sama dengan 1/3 dikali dengan 3 kosong sama dengan 1 kosong. Untuk yang normalisasi U2 sama caranya dengan tadi. Pertama kita mencari panjang dari U2 yaitu 0 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat sama dengan 5. Maka E2 sama dengan vektor U2 dibagi dengan panjangnya. Berarti 1/5 dikali dengan 0,5 sama dengan 0,1. Berarti kita dapat basis ortonormal dari V1 dan V2 adalah 10 dan 01. Oke teman-teman, di sini aku bakal lanjutin soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini diberikan sebuah matriks 3 kali 3, yang dimana kita ditanyakan tentukan matriks ini apakah bisa didiagonalisasikan. Jika bisa, tentukan D dan P-nya sehingga A sama dengan P kali D kali P inverse. Oke, untuk mengetahui apakah matriks ini bisa diagonalisasikan, kita harus tahu dulu apakah matriks ini memiliki 3 vektor eigen yang bebas linear. Kalau iya, dia bisa diagonalisasikan. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita cari dulu nilai eigennya, dimana cara mencari nilai eigen adalah dengan cara mencari determinan dari A dikurang eigen dikali identitas sama dengan 0. Untuk mempersingkat proses, kita langsung masukin saja 4 dikurang eigen dikali identitas, dimana identitas itu adalah 1, jadi semuanya nilainya eigen dikali 1 jadi eigen 0. Melakukan hal yang sama dengan baris 2 kolom 2 dan baris 3 kolom 3. Untuk di selain itu tidak memiliki perubahan karena identitas itu hanya di diagonal saja. Lalu dideterminankan. Nah, karena ini matriks segitiga, sehingga determinannya adalah perkalian diagonalnya. Kita dapatkan bahwa nilai eigennya ini adalah 4, 2, dan 2. Jadi terdapat 3 nilai eigen, yang dimana ketika kita sudah mengetahui nilai eigennya, kita masukkan lagi ke persamaan A min eigen kali identitas kali dengan X. Kita di sini sekarang mencari nilai X, Y, dan Z-nya. Kita lakukan pengurangan dari matriks A dikurang dengan eigen, dimana kita masukkan pertama di sini eigennya 4, lalu kita akan dapatkan hasilnya seperti ini. Lalu kita akan kalikan semuanya dengan kita obekkan dulu sampai kita dapatkan matriksnya sudah memiliki satu utama. Di sini satu utamanya ada di baris 1 kolom 2 dan baris 2 kolom 3. Kalau kita tinggal input saja, berarti ini di sini kita punya X-nya tidak ada, jadi kita pakai parameter. Di sini Y sama dengan Z, dan Z sama dengan 0. Atau ini, mohon maaf, ini harusnya Z, karena ini min dipindahin jadi positif ya. Karena Z-nya 0, berarti Y-nya juga 0. Oleh karena itu, kita dapatkan bahwa untuk eigen yang 4, kita dapatkan nilai X, Y, dan Z adalah parameter di sini dikalikan dengan 1, 0, dan 0. Ini sudah menjadi satu vektor buat kita. Lalu kita cari juga nilai eigen 2, kita masukkan dengan hal yang sama. Kita kurangi A dengan eigen kali identitasnya, kita dapatkan nilai ini, lalu kita obekkan sampai ketemu satu utamanya. Nah, di sini udah ketemu satu utamanya, di mana nilai X, Y, dan Z, kita pindahin Y dan Z-nya, dapatkan nilai X-nya sama dengan setengah Y plus setengah Z, di mana untuk Y dan Z-nya kita tidak ada nilai, jadi kita menggunakan parameter di sini menggunakan beta dan zeta. Lalu kita pindahkan kita ubah nilai Y dan Z ini menjadi parameternya.
Lalu kita dapatkan bahwa di sini untuk nilai eigen 2, nilai x, y, dan z-nya menggunakan 2 parameter, dan di sini ada 2 vektor. Nah, kita di sini mendapatkan 3 vektor, yang dimana tadi merupakan vektor bebas linear. Karena ketika kita menggabungkan 3 vektor ini menjadi sebuah matriks, lalu kita kalikan dengan skalar k yang memungkinkan hanyalah 0 atau solusinya trivial, sehingga ini bebas linear. Nah, setelah kita mengetahui 3 nilai itu, kita ditanya adalah mencari nilai D dan P-nya untuk membuktikan bahwa A sama dengan P kali D kali P inverse. Kita cari nilai D dan P-nya di sini. Nilai D itu adalah nilai eigen pada diagonal utama. Jadi kalau kita tadi dapat nilai 4, 2, dan 2, kita masukin di sini 4, 2, dan 2. Lalu untuk P-nya itu kita masukin nilai hasil eigennya tadi. Kalau tadi untuk eigen 4, kita dapetin 100 di sini, kita masukin di kolom yang sama dengan kolom D-nya. Kayak serupa kita lakukan dengan eigen yang 2. Lalu kita dapatkan nilai P-nya adalah seperti ini. Lalu untuk hasil akhirnya kita membutuhkan P inverse juga. Kita mengerjakan P inverse dengan cara kita gabungkan dengan matriks identitas sampai kita dapatkan P inverse-nya. Disingkatkan akan mendapatkan P inverse seperti ini. Lalu kita buktikan apakah P kali D kali P inverse adalah A. Kita operasikan di sini, kita kalikan masing-masing seperti pada umumnya, lalu kita kalikan dulu P dan D, lalu dapat hasilnya, kita kalikan P dan D dengan P inverse. Lalu kita dapatkan bahwa di sini A adalah 4, 1, min 1, 0, 2, 0, dan 0, 0, 2, di mana terbukti bahwa ini sama seperti dengan matriks awal, berarti sudah selesai itu ya. Kita lanjut ke soal nomor 4, di mana di soal nomor 4 ini ada transformasi linear dari R3 menuju R2. Yang pertama kita ditanya adalah buktikan bahwa T merupakan transformasi linear. Untuk membuktikan bahwa T ini merupakan transformasi linear, kita butuh untuk memenuhi 2 syarat. Di mana syarat pertama adalah aditivitas, di mana aditivitas itu sendiri adalah ketika TU plus V-nya sama dengan TU plus TV, di mana U-nya di sini adalah X1, Y1, Z1, V-nya adalah X2, Y2, Z2. Lalu kita masukkan saja di sini TU plus V-nya. Jadi kita masukin sini U plus V-nya karena U-nya itu X1, V-nya X2, jadi kita masukin di sini X1 plus X2, jadi kita ganti, kita jumlahkan, kita akan lakukan hal yang sama dengan Y1 dan Y2, Y1 dan Z2. Setelah itu kita samakan dengan TU plus TV, di mana TU-nya ini adalah X1, Y1, dan Z1, kita masukkan sini, V-nya adalah X1, X2, Y2, dan Z2, kita masukkan sini. Dan untuk yang bagian kiri ini kita buktikan apakah akan sama seperti yang bagian kanan. Dengan cara kita di sini kita kelompokkan di sini menjadi X1, Y1, dan Z1, di sini X2, Y2, dan Z2. Di sini kita dapatkan X1 dan kita dapatkan 2Y1 dengan cara mengalihkan 2Y1 dan dapatkan min Z1. Lalu kita tambahkan dengan yang nomor 2, X2, Y2, dan Z2, di mana X2-nya di 1, Y2-nya ada 2 kali 2, sama min Z2. Lakukan hal sama dengan baris kedua. Lalu kita sudah terpisah seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita sudah mendapatkan nilai 1 ini tergabung dan nilai 2 ini tergabung, sehingga kita bisa pisah kurangnya, dan hasil akhirnya kita dapatkan bahwa nilai bagian kiri ini sama dengan nilai bagian kanan. Artinya syarat 1 terpenuhi. Syarat kedua adalah homogenitas, di mana TKU sama dengan KTU. Oke, kita tulis saja sini T, K-nya berarti kali U, itu adalah X1, Y1, dan Z1, harus sama dengan K dikalikan dengan T, X1, Y1, dan Z1. Lalu kita coba jabarkan saja seperti tadi. K-nya kita kalikan dengan semua variabel yang ada, lalu sebelah kanan K-nya di luar. Kita akan membuktikan apakah sebelah kiri akan sama dengan yang sebelah kanan. Jadi di sini K-nya kita keluarin, sehingga kita dapat seperti ini. Dan K-nya ini masih dalam bentuk vektor
baris 1 dan baris 2. Kita bisa keluarkan lagi sehingga K-nya ini sama seperti yang sebelah kanan bentuknya. Sehingga syarat 2 ini terpenuhi. Artinya adalah untuk T ini adalah merupakan transformasi linear. Untuk yang B kita mencari nilai image atau range dari T itu sendiri. Untuk mencari nilai image atau range, kita membutuhkan matriks dari persamaan ini. Kita jadikan matriks seperti ini, X tambah 2Y min Z, jadi 1, 2, dan min 1, 3X min Y, dan 4Z, menjadi 3, min 1, dan 4. Lalu, kita harus mencari satu utama dari matriks ini. Seperti biasa, kita obeykan kita lakukan hal yang sama, sampai akhirnya kita dapat bahwa di sini ada satu utama di kolom 1 dan kolom 2. Nah, untuk image ini, kita mengambil kolom yang memiliki satu utama, di mana di sini ada kolom 1 dan kolom 2, dan artinya kita ambil kolom 1 dan kolom 2 dari matriks A, bukan dari matriks akhir. Jadi, di sini kita ambil untuk image-nya adalah kolom 1 dari matriks A, 1, 3, dan kolom 2 dari matriks A adalah 2 dan min 1. Itu adalah image-nya. Lanjut ke yang C, untuk kernel. Di sini untuk kernel kita jadikan matriks dulu dari sistem persamaannya. Setelah kita jadikan matriks, kita obeykan sampai jadi ada satu utama di sini, dan kita mencari parameternya. Karena di sini satu utamanya hanya ada 2, sedangkan di sini kolomnya ada 3, artinya ada satu parameter di sini. Dimana kalau kita jabarkan di sini X tambah Z, karena Y-nya 0 sama 0, terus ini ada baris 2-nya Y min Z sama 0. Kita pindah ruaskan, kita dapatkan bahwa Z ini kita jadikan parameter, maka kita masukkan bahwa X ini harusnya ada samakan di sini, ya. Kita dapatkan bahwa X ini sama min lambda, Y sama lambda, dan Z sama lambda. Sehingga kita masukkan ke parameter sini, seperti biasa, lambda ini memiliki terletak di tiga variabel ini, di mana untuk di X dia terdapat min 1, untuk di Y terdapat 1, untuk di Z dia juga terdapat 1, sehingga kita dapatkan seperti ini. Artinya untuk kernel dari T itu adalah vektor dari ini atau min 1, 1, 1 span, artinya untuk semua kelipatan. Jadi bisa kalau kita kelipatan 1, kelipatan 2, kelipatan 3, selama itu kelipatan dari sini itu dapat menghasilkan hasil 0. Itu untuk kernel. Mungkin sekian saja, terima kasih.